Oke. Tapi ada satu cerita lucu. Oh, Gimana Om? tuh? Ini gue pengen banget cerita ini. Plot twist lagi. Oke. Karena gue pengen banget keluar dari mulut gue karena gue nggak pernah keluar ini di mana-mana. Spesial dong. Ini cuma buat Ustadz aja. Kita Jadi nggak ibu saya pernah mau mualaf. apa? Tapi ya, tadi privilege orang miskin. Enggak. Nah itu mau loncat ke situ tuh. Oke. Kan Om bilang kan di satu podcast ya. Lompatnya balik lagi. Baliknya ke belakang. Tapi ini kita penting. habisin dulu bisa. Karena aku mau ngasih tahu pemirsa. Oh, pemirsa. Kalau andaikan orang miskin, yang ada satu perkataan yang baru aku dengar dari Om Ded, orang miskin punya privilege. Iya. Ya. Selama ini kita bilang orang kaya punya privilege, Ya. orang miskin sabar. Ya, Ya, kan? ya. Karena mereka nggak punya privilege, maka kerja lebih keras. Ya. Nah, privilege orang miskin, emang Om Ded miskin? Miskin. Dari wajahnya Maksudnya enggak kok. sekarang. Enggak, dulu. Dulu miskin. Tapi dari wajahnya enggak loh. Kan wajah dulu beda, Bos. Anda belum lihat wajah dulu. Susah gitu, Bos. Susah. Susahnya kayak apa Om misalnya Om? Oke, paling sederhana susahnya ya kita sempat ngalamin misalnya beli bakso satu mangkok harus dibagi sekeluarga gitu. Oke. Jadi nggak bisa makan Bareng. telur satu Dipotong-potong. dipotong-potong. Itu sesusah itulah. Ya itu tapi kan kalau ngadu susah ya. Iya benar. Benar. Ada orang kayak orang tua kita tetap aja lebih susah daripada iya kita. gitu, ada yang lebih susah Selalu lagi ada yang gitu lebih susah. kan. Cuman Iya. kenapa susahnya karena bokap gua awalnya supir mikrolet. Oh. Beneran Om. Beneran. Sopir mikrolet. Supir mikrolet sampai punya 9 akhirnya. Oh. Jadi bos, dari supir jadi bos. Ada Jadi jenjangnya. juragan, jadi juragan. Tapi kan kita ngerasain ketika dia Iya. kenapa supir mikrolet karena waktu itu kawin lari. Kawin lari. Oh. Nggak capek lu mau. Enggak kayak gitu siapa yang ngomong gue? Ini biasa nih. Bentar. Saya marah dong. Iya, benar. Anda jangan wakilkan saya. Kebiasaan Om. Saya ralat dulu ya. Itu orang tua saya loh. Benar. Orang tua saya itu kawin lari nggak capek. Itu fetis. Oke. Berarti ada problem. Ada problem Ya. karena Berarti Om sama kakek nenek enggak? sama setelah ada gua mendingan, Om anak pertama. anak keempat yang satu, dua udah meninggal. Oh. Nggak gua apa-apain, natural. Maksudnya enggak ada yang curiga. Gak gua takutin nanya gitu nanti. Lompatnya itu gua takut. Jadi gua kasih tau dulu. Secara natural ya meninggalnya. Iya. Jadi dari nyokap gua itu Tionghoa Cina yang benar-benar dari Daratan. naik kapal dulu lah. Nyokap. Neneknya ya, neneknya Iya. dari itu punya toko emas, punya kalau tahu di Malang itu punya gudang garam, nah itu Neneknya punya gudang garam. punya dua batang. Serius nih. Dia punya pabrik. Punya pabrik. Punya pabrik. Bukan punya gudang garam, tapi dia punya pabriknya Iya. gudang garam. Katanya ya. Iya. Katanya lo ya, bukan gua ntar Tapi ngaku-ngaku. gara-gara kawin lari. Nah, bokap gua itu, jadi nenek gua itu, ini gua takut salah nih, karena ntar salah, ntar saudara-saudaranya pada bete lagi ya. Jadi setahu gue, karena kalau nggak nenek gua, ibunya lagi gitu. Oke. Itu pribumi Islam, Muslim. Oh, memang sudah ada akarnya. Nah, ini gue jarang, makanya gue bilang gue punya cerita ini nih. Plot twist nih. Ternyata ada akarnya. Nah, jadi bayangin nenek gue satunya Muslim, pribumi, kakek gue yang dari bokap Chinese. Jadi bapak gue udah campur kan. Iya. Nah, si bodoh ini nyari Cina asli ini Iya. pacaran sama nyokap gue. Iya. Zaman dulu kan bener-bener wah Strict strict banget tuh. Iya. Akhirnya nyokap gue begitu mau nikah diusir dari keluarga. Pindahlah ke Jakarta dari Malang. Wah, meninggalkan Itulah semua tidak- kemewahan Meninggalkan ini. semua kemewahan itu demi cinta. Bodoh. Real ya, Real. Akhirnya mulai usaha, bapak gua nyupir mikrolet dulu karena nggak punya kerjaan apapun di Jakarta. Nyokap gua binatu jahit. Jahitin baju. Kayak apa jas gitu segala macam. Enggak jasa jahit yang kayak Jasa tukang jahit. levis lah intinya. Iya, Oh, oke. Permak. Yang jalan-jalan Ya, pakai permak, jahit. Di rumah karena buka pelang gitu. Oke. Iya. Nah itu zaman susah. Jadi gua
ya jangankan AC gitu, rumah tuh triplek. Oh. Nah gitu deh, rumah triplek Iya. gitu. Tanah ini masih acian gitu. Sekolah nggak Om? Sekolah. Sekolah. Lompatnya kemana nih? Maksud Anda tidak berpendidikan? Gua lagi Nggak berpikir itu tadi pertanyaan apa hinaan. Makanya. Kalau pertanyaan kan, Om sekolah nggak? Gitu. Iya. Bener-bener Sekolah nggak? ngejudge ya? Gitu. Sekolah. Kayak Gak boleh judging. gitu, Tat. Sekolah, Kayak Tat. judging. Tapi dana bos. Masih mending gua kan daripada lu. Tapi masih sekolah tetap. Itu sekolah. Nah akhirnya setelah udah punya anak udah apa, ya udah mulai deket lagi dengan keluarga yang dari nyokap. Oh, Tapi kan tetap nggak dibagikan warisan. Iya, iya. Jadi Benar. memang ya udah dekat tapi gua nggak mau ngurusan ya. Tapi sama cucu ya udah akhirnya jadi baik. Ya kalau zaman lu kalau nggak suka kan langsung putus keluarga. Putus Ya, bro. dibilangin benar-benar mau putus keluarga. Iya. Nah, kamu saya anggap nggak anak lagi. Iya, tapi akhirnya udah baik, tapi tetap warisan tidak ada. tetap akhirnya nggak dikasih duit lah intinya gitu. Tapi karakter Om muncul dari mana? Ibu. Mungkin dari apanya, kerasnya atau apanya? Kerasnya, pengen belajar, pengen buktiin. Ada part of it kayak aku pengen nunjukin gitu kan. Eh, gini. ini. Bagus tuh bridging-nya, Tat. Yang ini, Tat. Kayak gitu tuh dari tadi. Enak gitu. Gua pernah ngeliat bokap gue nangis karena ditagih utang sama kakaknya nyokap gue. Padahal mereka kaya. Iya. Jadi waktu itu bokap gue tuh pingin beli tanah Mm-mm. di Bintaro. Bintang, wow. Pantesan. Ya. Oh, Ini gue juga gak pernah cerita nih. Pantesan. Pantesan sekali. Oh. Di Bintaro. Heeh. Tanahnya cuman ya 50 meter lah, gitulah intinya lah. Beli Itu tanah minjem. minjem. Ini ini kan Bintaro, zaman dulu Bintaro tuh harganya murahnya luar biasa Masih karena belum ada bangunan apa-apa saya maksudnya. buset tuh tempat jin buang anak kan intinya Iya, kan, iya. rawa-rawa, Iya. kuburan Ustaz, Iya. kuburan. Dulu kan kota cuma harmoni. Betul. Tahu ya. Aku kan jinnya itu. Ini anak kakaknya tadi. Minjem duit. Terus gua nggak tahu nominalnya ya, Iya. nggak tahu nominalnya. Intinya janji bayar tapi kurang lah duitnya. Gitu. Dimaki. Itu dimaki-maki. Nyokap gua nggak bisa ngapa-ngapain, bokap gua nggak bisa ngapa-ngapain. Gua ngeliat di mata kepala gua sendiri. Endingnya dia pulang. Pokoknya dibilang udah miskin, wah gitulah Iya, iya, macam-macam. iya. Udah Dihina bawa agama, bawa ras, bawa semuanya lah. Iya. Kalau orang Agamanya kan sama-sama. Ini akan rasanya sama. Rasanya sama juga. apa? Ras sama agamanya kan Enggak sama. dong, kan bapak gua ada turunan pribumi. Oh, darah campuran. Iya. Gitu, darah campuran. Darah campuran. Oh, gitu. half blood. Half blood. Half blood. Half blood. Half blood. Iya. Magel. Agama pun beda. Ah. Agama pun beda. Karena, nah lucunya bapak gue Katolik, Oh. nyokap gue Buddha, Oke. Oh, Oh, yang disalahin. nenek gue Islam. Semuanya ada ya, lengkap. Ada, tinggal nunggu Hindu satu. Iya, bener. Iya. Nah jadi pokoknya udahlah dimaki-maki gitu. Terus di situ tuh gue ngeliat bokap gue nggak bisa ngapa-ngapain sebagai cowok, Kepala keluarga, kepala keluarga. Nyokap gue pun terima dimaki-maki Iya. saudaranya. saudaranya. Nah dari situ tuh gue bersumpah gue harus keluar dari rumah. Gitu. Karena Maaf Om, itu umur berapa kejadian itu Om Det? belasan lah. Oh, udah punya kesadaran maksudnya ngeliat itu tuh udah ini. Lu hina Gua- atau nanya? Bukan nanya. Gue dari Maksudnya kan umur kalau 5 tahun udah punya kesadaran. Iya, lu kira mabok nih Cuma orang kan sadar. nggak yang kan 5 tahun kan nggak. Gue harus keluar dari rumah ini nggak. Belum Iya, bisa ngambil udah keputusan itu punya loh. pikiran itu. Iya. Jadi gue harus, dan gue harus, gobloknya gini, gue harus kaya. Oh. Ya, sweet revenge. Karena kalau enggak, gue dihina-hinanya Iya. seperti itu. Iya. Gitu. Dan ya kalau motivasinya dan kalau gue kaya, ya gue nggak boleh. Nolong orang tadi yang dibalik di awal Nolong orang tadi. yang tadi kayak begitu. Itu. Gue nggak boleh kayak begitu. Gitu. Makanya akhirnya terus begitu gue keluar, gue pekerjaan pertama gue main sulap, dibayar di dunia fantasi. Nyambung Mana. yang tadi. Nyambung Iya. tadi. Oh, memang jadi Enam yang tadi andalan. Iya, main sulap di dunia fantasi di mana dapetin duit sampai lebih banyak dibanding duit bapak gua. Jadi gua tiap hari itu perform show. Tiap hari show. Itu SD Om. SMA lah. SMA enggak sekolah Om. Sekolah. Pulang sekolah kan bisa. Tiap hari Iya, main kan. sulap. Iya. Iya, Ustadz tiap hari ngaji juga sekolah bisa. Sekolah juga. Iya, sekolah juga Iya. Ustadz. Iya.
Aneh banget ya. Kacau nih orangnya. Sampai pencapaian terbesar gue adalah bahwa gue bisa beli tanah tersebut dari bokap gue. Oh. Jadi itu penghasilan. Keren sih. Ya, jadi Iya. gue bilang ke bokap gue, "Pah, Nangis lagi nggak bapaknya? bokap gue sedih, nangis, tapi diuntungin gue tetap. Iya. Karena memang harga tanahnya kan udah. Ya, maksudnya beda. punya anak yang kayak gitu maksudnya. Iya. Bisa balas dendam gitu maksudnya. Pokoknya itu satu. Terus yang paling keren menurut gue adalah gue pertama kali punya mobil mewah. Heeh. Gue kebeli Mercy, kebeli Mercy gue itu. Itu kapan? Itu setelah Jadi Corbuzier. itu bahkan sebelum di TV gue. Oh. Sebelum wow. 98. Sebelum di TV betul. Berhasil. Serius? Iya. Masih 20 tahunan? Iya. Berarti Beli dari Mercy. show-show sulap itu bisa beli Mercy. Karena Inggris gue bagus dulu. Ya. Terus gue tuh performnya di hotel-hotel bintang 5. Jadi semua hotel bintang 5 gue perform dibayarnya pakai dolar. I see. Terus tiba-tiba dolar Naik. Naik. 15.000. itu uang gue berapa jadi langsung Bisa beli Mercy. Bisa beli Akhirnya Mercy bisa tuh. beli Mercy. Gara-gara itu sebenarnya Oh, Krismon berarti. kerusuhan membantu Iya. pendapatan saya untuk 97. 97 itu ya. Mercy-nya bukan yang 40 bangku ya, Om ya? Hebat. Ini mastiin aja. Mahal 40 bangku mahal Iya, juga iya, mahal juga kan. Siapa tahu buat diputar kan. Iya, mikrolet. Bapak kali mikrolet sekalian Pak Bes gitu. Parah lu kayak gitu. Itu gue bawa ke rumah pertama kali. Wih, Bang. Yang warna ungu ya? Ya, enggak warna hitam. Karena gue inget banget bahwa yang dulu maki-maki itu bawa Mercy ke rumah gue. Wih. Oh. Gitu. Males banget gue ceritanya. Ini FTV banget tau. Iya. Jadi FTV nih banget. ini ada cerita itu yang sebenarnya kalau nanya mungkin kenapa harus sukses karena mungkin ada privilege gue sebagai orang miskin, balik ke tadi privilege gue sebagai orang miskin, I have nothing to lose, bro. Iya sih. Apa sih yang lebih parah daripada sudah di bawah? Iya. Nggak, Tidak ada pilihan kecuali naik. Iya, nggak nothing to lose. Gue nyoba nggak berhasil ya udah, mau duit siapa nggak punya duit juga. Iya. sih. Gitu. Nothing to lose. Makanya orang yang paling layak untuk taruhan adalah orang miskin. Iya kan? Iya. Karena dia nggak punya duit untuk taruhan. Iya bener. Itu perspektif penting loh menurutku. Iya. Karena banyak orang lagi di bawah itu ngelihatnya kayak Iya. gua nggak punya apa-apa, hopeless. Iya. Padahal bisa jadi gua nggak punya apa-apa, inilah kesempatan nothing tulus. Nothing Betul. tulus. Gue nothing tulus. Gue belajar sulap. Gue mau jadi pesulap. Mau jadi pesulap makan apa nanti? Ya sekarang aja susah makan apa. Gue mikirin gitu kan. Limbat makan paku. Bisa kan? Limet bisa. Kalau tidak pernah dihina dan tidak pernah ngeliat bapak nangis, Mungkin nggak gini. motivasinya mungkin nggak Mungkin akan. nggak gini. Dan kalau nggak ngeliat orang yang pakai Mercy, mungkin bukan Mercy yang mungkin dibeli. bukan Mercy. Betul. Karena Karena gue ini bahkan itu poinnya. Iya. Sebenarnya pantas gue miskin, gue gak pernah dihina nih. Hina, tolong Iya, iya, tolonglah. Biar ada motivasi gitu. Iya. mungkin gitu, Ustaz. Oke. Jadi itu buat gue ya kalau ya gue nggak tahu bener apa enggak, tapi itu yang sampai detik ini gue ingat adalah hal seperti itu. Makanya harus memanusiakan manusia. Benar. Tapi kalau orang-orang zaman sekarang kan sebaliknya Om. Semua kan dimanjain Om. Betul, makanya gue nggak setuju dengan manjain anak tuh, gue nggak setuju. Karena kata orang gini, kita kan hidup di zaman Romusha ya. Ya. Ya kan ya. Artinya kita dididik tidak dengan orang seperti sekarang. Ya. Artinya kemungkinan kita untuk memanjakan lebih daripada kemungkinan kita untuk abusif seperti generasi sebelumnya kan gitu. Iya, betul. Tapi makanya nih sulit ya diomongin ya. Tapi gini, Aska itu masih gue tampar. Oh gitu. Oh, wow. Oke. Gua tampar lu. Om dia lagi om. Orang yang sama om. Mampus lu. Emang dicontoh dulu nih. Ini Master Wing Chun lu tau gak lu? Lu pernah nonton Ip Man lu? Lu disulap Yang jadi dibalik kelinci. itu diginiin tau gak lu? Hidung. Tapi ini yang menarik nih, soalnya gue pengen pengen ngadaptasi ilmu parentingnya Om Ded kadang. Oke. Soalnya ngedidik anaknya Contoh berhasil. paling sederhana gini Iya. ya. Ini gue cerita. Asal tuh pernah gue botakin nangis-nangis. Tapi kenapa? Nah ini pertanyaan Iya. kenapa? Jadi salah satu contoh, dia di sekolah disuruh potong rambut, Gak mau. nggak mau, Oh. ya kan? Udah seminggu nih, gurunya udah ngechat gue 4 kali, Oke. oke? Di rumah gue suruh potong rambut, tantrum dia, Anak DC siapa yang berani? Iya. tantrum nih anak, nggak mau, aku maunya rambut panjang gini-gini. Udah minggu kedua gue minta lagi bye-bye, nggak mau, gue ambil cukur, gue botakin sebotak-botaknya. Dan gue paksa dia masuk sekolah, malu dia. Gue paksa. Kenapa? Nah pertanyaannya kenapa Ustaz? Biar ya? pelajaran.
Bukan Ustadz Apa? sebenarnya. Karena gini, ini gue tanya nih sekarang ya Ustadz. Sekarang gini, gue inget zaman dulu rambut gue kepanjangan dibotakin guru Ustadz. Iya. Dipotong. Iya, iya. Benar. Iya benar. Nggak pakai nanya orang tua Ustadz. Benar. Iya, benar Benar. Jebret, jelek tuh Iya, rambut. Iya, depannya doang lagi. Depannya doang. Iya. Mau nangis nggak bisa nangis. Iya. Pulang akhirnya Ke tukang cukur. ke tukang Terpaksa. cukur. Iya. Oke. Nah sekarang gini, gurunya nggak berani melakukan itu. Benar. Guanya nggak boleh melakukan itu sekarang katanya. Iya. Iya. Terus siapa yang ngasih itu? Iya sih. Jadi gua harus ngambil. Ya kalau gurunya nggak berani, ya gua harus jadi orang jahatnya. Iya. Iya. Aku bilang ke anakku lebih baik kamu dipukul Abi daripada kamu dipukul orang. Nah iya makanya. Ya udah jadi. Nah tapi kan kalau sekarang katanya abusive. Heeh. Benar. Makanya abusive nih gimana dulu gitu. Kalau menurut gua, buat gua nih Ustadz, abusive itu drunk beaten Drang beaten. without reason. Oke. Oh, bener sih. Kita nggak pernah ngasih dulu apapun, Betul. tiba-tiba ngamuk. Tiba-tiba ngamuk. Iya. Nah itu salah. Tapi kalau ada alasannya, ya gimana? Kan katanya kita harus ngajarin anak kita kehidupan kenyataan tuh pahit. Tapi pahitnya nggak pernah gitu. Iya bener. Iya. Makanya jadi anak tukang roti kan kemarin kan. Betul. Iya. Saya yakin kan anak tukang roti itu nggak pernah ditampar bapaknya. Enggak dibotakin Iya. aja kayaknya. Dan kalau Makanya- sekarang ditampar udah telat tetap Benar. gede banget. Iya. Benar. Iya. Benar itu, benar. Iya. Jadi dia nggak ngerasa bagaimana rasanya sakit. Betul. Dia kebal hukum katanya, tapi nggak kebal gula. Aduh. Itu tuh dia belum ngerasa diri dia jelek berarti. Iya, benar. Makanya belum nge-gym. Bagilah ke gym. Setidaknya lu cuma jelek. Iya. Kata Om Ded bukan kata gua. Aduh. Tapi kalau gue kenapa karena begitu? Karena ya itu siapa yang ngajarin dong gitu. Iya sih. Nah gue pernah nih Ustadz nih lucu nih. Jadi kalau Aska tampar mungkin seumur hidup 15 kali ada kali. Sekarang dia balas dong Om. Nah lucunya begitu usia 18 tahun saya bebasin. Iya. Pokoknya gue udah nggak mau marah, nggak mau apa. Nah pernah nih ada satu masalah. Begitu ada masalah karena saya udah janji juga bahwa Nggak lu mau main udah tangan. dewasa, nggak mau main tangan karena udah dewasa, udah saya diemin Ustaz. Oke. Hari ketiga saya diemin, Dia balik. dia nyamperin saya, dia bilang gini, Pak, mending tampar. Karena lebih sakit didiemin. Bener sih. Silent treatment Sakit lebih banget. berasa 3 hari loh. Itu agama Om. Itu agama ya, Agama. Karena siksaan Allah paling parah pada seorang hamba itu ketika dia nggak diajak ngomong. didiemin kan? Didiemin. Iya sih, serba salah rasanya kalau Iya, gitu pasti. nih. Dan itu treatment paling parah juga ke istri. Diemin. Didiemin. Saya yang sering didiemin. Iya sih. Oh, Ya Tadi itu. Anda istri. berarti hierarki di rumah jadi kebayang ya. Om Ded, istri. Ya. Baru apa? Istri dia lu. Kan itu kan tamu podcast udah beda di rumah. Iya. Bench press, bench Oh, iya, press. iya, Iya. Berarti ya. Emang apa sering main ke rumah Om? Nih, Dimasukin. gua sapuin Om. Berarti Om kalau didemin bilang ke istri, tampar aja jangan didemin. Gak usah. Itu gua dia lebih di bawahnya dong. Bagus itu bagus. Tiga hari kemudian Om Ded bilang sama istri. Gak usah. Jadi itu ternyata gitu. Aku penasaran tadi Om cerita keluarganya itu nenek Muslim, Iya. ibu Buddha, Begitu bapak beragam. Katolik. Kristen apa Katolik? ya? Bokap Katolik, kakak gua Kristen Protestan. Beda lagi. Ibu Buddha. Nyisa Nyokap Hindu doang gua bener-bener Buddha. Om ya? Maksudnya ini kok bisa beragam sekali? Maksudnya kok bisa gitu? Nah. Ustadz Felix aja tuh beda-beda tuh. Sama kan, dia juga Iya. gitu kan. Ya mungkin karena hidayah gitu kan. Iya, Kalau iya, ngomongnya iya. karena hidayah. Tapi Random nyokap gua terus jadi Katolik. Dari Kakak. Buddha. Dari Kristen. Buddha jadi Katolik. Oke. Bukan karena bokap, karena nikahnya pun beda agama. Iya, Oke. Jadi mungkin karena bokap ke gereja, Mm. terus nyokap nemenin, Iya. sedangkan nyari wihara lebih sedikit gitu ya. Waktu itu kan Iya, begitu betul, ya. iya. Jadi akhirnya mungkin buat nyokap kayaknya sama nih gini. Iya, Ini iya. akhirnya terus dia berubah jadi Katolik. Oke. Tapi ada satu cerita lucu, Ustaz. Oh, Gimana Om? tuh? Gimana tuh? Ini gue pengen banget cerita ini. Plot twist lagi. nih. Oke. Karena gue pengen banget keluar dari mulut gue karena gue nggak pernah keluar ini di mana-mana. Spesial dong. Ini eksklusif cuma nih. buat Ustadz aja. Kita Jadi nggak ibu saya pernah mau mualaf. apa? Pernah mau mau masuk mualaf. Pernah mau masuk Islam. Pada saat dia kecelakaan, ini baru kejadiannya. Paling setahun yang lalu. Oh wow. Jadi ibu saya kecelakaan di kamar mandi. Ingat usianya 87 tahun. Aduh, iya. Dan data-datanya kan sudah banyak ya. Betul. Iya. Jadi 87 tahun
kecelakaan di kamar mandi, pecah. Terus kita bawa ke rumah sakit. Kita berpikir pada saat itu nggak ketolong. Ya. Iya. Karena parah banget. Hmm. Akhirnya terus dijahit, diapain. Terus dikasih obat apa namanya ya, sedatif lah ya. Iya, Tapi yang kuat banget, Mm-mm. yang kuat banget. Nah dalam keadaan dia teler, Iya. dalam keadaan Nggak dia sadar. beler-beler itu, Aska datang, saya datang, terus dia ngeliat Aska gini, Aska kamu kenapa kamu nggak jadi Islam aja? Tuh. Anak gue bingung kan, datang-datang belum apa-apa disuruh Tanpa ada apa-apa. iya, Ngomongnya diislamisasi oleh seorang Katolik gitu. Iya. Kan agak aneh gitu kan. gitu ya. Iya. Terus Aska nggak bisa jawab kan, bingung kan Askanya kan. Terus dia Aska cuma bilang, enggak Bo, nggak apa-apa, gini aja katanya. Oh, bagus loh agama Islam itu. Gua dengernya udah mulai, lucu nih, lucu nih gitu. Iya. Bagus loh. Bobo tuh pingin nanti kayaknya Bobo mau masuk Muslim. Ngomong gitu, mau masuk Muslim. Gua ngomong, Mah, ini ngomong beneran loh. Ngomong kayak begini nih nggak main-main loh, Mah. Ini keputusan yang berat nih gitu Iya. kan. Iya, karena lihat Dedi masuk Muslim, Mama seneng katanya. Gitu. Berarti itu dari hati terdalam. Dari hati terdalam, karena dalam keadaan dibius kan. Iya. Lihat Dedi masuk Muslim, Mama tuh seneng banget loh katanya. Happy Mama tuh katanya. Karena dulu kan jarang ke gereja. Dibuka aib. Oke. Terus gue bilang, ya kalau gitu kalau Mama mau masuk nanti Dedi siapin Iya. gitu. Iya mau lah, mau. Udah nih kan, Masya Allah. udah. Terus tiba-tiba 1 menit setelah itu, tapi kesian Tuhan Yesus ya. Mama tinggalin tuh gimana rasanya nanti dia ya. Mama pikir-pikir dulu ya. Aku mau ngomong tapi takut. Pertimbangannya langsung ke ring 1 loh itu. Iya, makanya. Pertimbangannya langsung ring 1 loh. Tapi ini kejadian, maksudnya Real ya. bukan berkomedi Ustaz. Ini kejadian bener. Kita satu rumah sakit ketawa Ustaz gara-gara dia bilang kesian kesian Tuhan Yesus. Kalau Mama tinggalin perasaan Tuhan Yesus gimana ya? Ini kan bukan sesuatu yang lucu ya. Tapi kalau aku ngelihatnya itu murni dari hati loh. Betul, ini bukan sesuatu yang lucu, tapi kan dalam kondisi itu kan jadi, woi Bobo Iya, apa bener. sih katanya gitu Betul. kan? Ini kenapa sih Bo gitu? Kita ketawa ke TV. dan Tapi sebagainya. setelah sadar beliau ingat. Saya sadar beliau ingat. Ditanyain nggak misal bener nggak mau masuk Islam gitu? Bener ditanyain. Bo kemarin kita candain dong. Iya. Bo masuk Islam bener nggak? Mau jadi nggak kemarin katanya mau masuk Islam setelah kita gitu-gituin. Enggak wis. Kan Jawa kan dia. Enggak wis. Orang udah banyak patung-patung Maria itu di rumah. Aku tahu kuncinya siapa. Saya patung. Aku tahu kuncinya siapa. Iya. Aska. Aska masuk dulu. Aska masuk Iya. dulu. Itu tuh timelinenya Iya. tuh. Iya benar, Aska dulu baru Aska baru dulu. nyokap ya. Iya. Iya benar. Banyak Tapi kita masih mempertahankan Aska karena kalau nggak ada pohon Natal katanya Aska. Oh. Diganti pohon kurma aja. Om. Masih bisa lah ya. Masih bisa. Bener. Aduh. Tapi itu saat itu kejadian bikin gua happy. Iya. Bukan- Setidaknya dalam hatinya beliau ya. Enggak, bukan itu Ustaz. Karena menurut gua kalau nyokap gua pindah agama ke Muslim, maksud gua nggak tahu apakah dia waktu itu gimana keadaannya. Tapi yang gua happy adalah ketika dia bilang karena Mama bahagia itu loh. Itu tadi. Iya itu aku bilang dari dalam hati tuh dia bilang aku seneng ketika Dedi masuk Muslim. Iya. Itu tuh yang paling Itu seneng tuh. wah, ya udah gitu. Itu menarik sih. Karena tadi aku tuh mau nanya, waktu ketika Om Deddy mengambil keputusan untuk pindah agama, terus reaksi keluarga tuh gimana? Ternyata itu sudah menjawab tuh dari nyokap. Nyokap Ternyata nggak ada masalah, bahkan nggak nanya apapun. Dia bilang, gua nggak ngomong nyokap. ya. Setelah pindah baru ngomong. Dia lihatnya dari berita. Iya. Berarti nggak kulonuwun dulu gitu Nggak, ya? karena udah tua. Gue juga. Gua tadinya berpikir daripada perdebatan mending minta maaf. Iya. Laki banget. Cowok banget ya. Anda kan juga nggak bilang orang tua waktu itu. Diem aja. Begitu udah pindah, bahkan nyokap gue nggak ngomong apapun, ya nggak apa-apa tadi. Ya nggak apa-apa, karena mungkin nenek gue udah Muslim juga, Iya, udah iya, gitu iya, juga.
bokap kan udah nggak ada ya. Iya. Jadi gua nggak perlu izin dengan siapa-siapa kecuali nyokap sebenarnya. Tapi gua udah bilang dan nyokapnya happy dan nggak apa-apa. Dan Om kan sudah punya posisi ya, udah bisa beli tanah bapak Betul. sendiri. Jadi maksudnya udah mandiri lah. Iya, mandiri. Udah mandiri lah. Sudah gitu. punya nilai lah. Ya. Nah, yang gua kesel adalah banyak orang menduga gua pindah agama gara-gara mau nikah. Oh, padahal kan sudah nikah. Belum. Oh, belum. Saat baru. itu ya. Heeh. Pernikahan gua kan 2 kali. Yang pertama itu beda Iya, agama. Benar-benar. Ya. Beda agama gitu. Nah, ini orang-orang nuduhnya Iya. ini gara-gara mau nikah nih. Atau enggak gara-gara waktu itu gua ada masalah sama siapa terus Iya. Ya, way out-nya Iya. Ada masalah sama siapa ya? Siapa lu udah lupa? adalah pokoknya apa dulu ya? Oh, pilot. Iya. Iya. Terus way out-nya pindah agama. Maksud gua gini loh. Kok masalah Iya, lu ingat pilot yang mana? Ada yang itu. Gua aja masih dari Eko nih. Iya, yang mana kok? Ada itu. Maksud gua kalau masalah kayaknya sampai detik ini pun masalah masih banyak gitu Iya. ya. Dan nggak harus masuk dan Islam. nggak harus masuk Islam juga gitu. Terus Itu yang gue bingung Om. Kan aku kan melihat perlu 5 tahun ya untuk masuk Islam. Iya. Barrier paling besar itu adalah kelakuan Muslim. Barrier paling besar sampai sekarang. Sampai sekarang. Yang bikin orang jadi malas sama Islam. Iya. Nah Om kan ngeliat itu juga kan. Iya. Nah apa yang Om lihat tuh, apalagi contoh ya, ngelihat orang-orang kayak kita nih, atau orang-orang yang dakwah lah kira-kira gitu. Itu nyaman gak sih ngeliat orang-orang gitu? Atau pandangannya kayak gimana sih Om? Ketika ngeliat orang-orang ngaji gitu maksudnya. Karena kayak gini, dua hal yang berbeda Ustadz sebenarnya. Karena kalau ngeliat orang ngaji dan sebagainya, masjid dari dulu di samping rumah gue. Oke. Oh, ya. Jadi maksudnya hal itu udah Biasa. udah normal dan kita itu karena tinggalnya di rumah petak bareng-bareng begitu, ya suara masjid, Azan. wah, Azan. toanya udah Mana-mana. masuknya sampai Iya. kamar mandi segala, kamar atas masuk tuh semuanya masuk tuh. Tapi malah kalau nggak ada malah aneh gitu. Oh. Udah terbiasa Udah dengan jadi habit saja udah ya? jadi habit. Jadi nggak merasa terganggu, nggak merasa apapun, nggak merasa apa. Yang membuat gua agak males adalah ya tahulah sendirilah Ustaz, perdebatan di dalamnya gitu. Oke. Nanti ada yang satu dicap radikal, nanti ada satu cap terlalu nasionalis, nanti dicap begini, nanti dicap begini. Polarisasi. Tapi kayaknya hampir di setiap agama begitu. Hanya saja kebetulan agama kita yang besar begini ya jadinya kelihatannya Rame gitu ya. ramenya seperti ini. Nah, cuman menariknya adalah teman-teman gua semua yang di lingkungan gua, kan lingkungan gua 99% muslim ya. Iya, betul. Ya. 99% gitu muslim. Maksudnya kaget aja astagfirullahaladzim gitu. Iya. Sebelum muslim mungkin ya. Muslim gitu. Nggak pakai ya Tuhan Yesus gitu. Iya. Itu kan udah seperti itu Iya. kan. Nah, teman-teman gua oke-oke aja gitu. Semuanya nggak menunjukkan hal tersebut. Nggak ada keributan, nggak ada apa. Dan gua lebih nyaman. Oke. Lebih nyaman. Terus gua merasa bahwa ada satu hal yang menurut gua luar biasa. Yaitu ini agak sensitif nih ngomongnya. Bagus nih sensitif. Kalau ini ya menurut gua ya, kayaknya Islam itu satu-satunya agama yang sampai detik ini kalau nabinya dihina, Ya. masyarakatnya marah besar. Ya. Menurut gua Ya. harusnya semua agama begitu. Harusnya. Menurut gua, Iya. menurut gua harusnya Nabi Isa, Yesus kalau dihina Semua juga harus marah. semuanya juga harus marah. Ini kok nggak apa-apa ya? Ya. Holy Wing kemarin. Ya. Kita jadi marah karena transformer Maria ya, juga. Iya. Iya. Maria kan ada Maryam. Maria. sama Kita juga dia. merasa tersinggung ketika Maria dijadiin seperti itu. Iya. Heeh. Nah harusnya kan ketika Yesus dijadikan meme Iya, Iya, benar. di Amerika tuh jadi Iya, mainan loh. jadi mainan gitu kan? Iya. Yang Jadi itu yang di Transformer ada. Iya. Jadi Maksudnya ya kalau mungkin jadi Transformer ada nyapunya kali ya kan, kan keren gitu ya. Tapi kan kadang-kadang meme-nya jorok lah. Bener, bener-bener. Udah Iya, pernah lihat Yesus lawan Dragon Ball? Udah. Ya iya. kan kayak gitu-gitu kan Iya ya? kayak gitu-gitu. Iya. Maksudnya, tapi itu masih mending Ustaz. Maksudnya, sorry maaf, ada meme yang jorok contohnya. Appropriate lah pokoknya ya. Appropriate lah. Kok oke ya? Gitu. Karena di Barat orang merasa ngeritik agama itu keren.
Iya. Heeh. Tapi kan di Barat merasa begitu, akhirnya di semua negara jadi Ikutan. ikutan. Kalau buat gua harusnya Yesus nabi Isa jangan dihina. Makanya Benar. kemarin ketika orang yang ngata-ngatain Yesus dan sebagainya, ya menurut gua jangan dipenjara juga sih. Tapi maksud gua harus ada hukuman sosialnya, ya nggak apa-apa. Betul. Nah, di saat itu gua merasa bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar-benar masih ngebelain nabi. Gitu. Ya, itu di mana-mana sih. Andrew Tate bilang gitu. Andrew Tate bilang gitu ya? Dia bilang kalau aku pakai baju, aku nggak tega sih ngomongnya, tapi jelek lah. Jesus is apa gitu maksudnya. Itu kalau aku jalan-jalan di New York nggak akan masalah. Dia bilang mau manapun. Tapi kalau aku lakukan itu di dunia Muslim dan aku ganti Yesus dengan nama Muhammad, aku nggak akan hidup di hari itu. Iya, habis. Dia bilang karena orang-orangnya sudah punya prinsip dan mereka siap mati untuk prinsip mereka. Iya. Itu kan maksud gue. Ya gue gak tahu bener apa enggak ya. Kalau gue bilang bener nanti gue salah lagi. Tapi kan keren gitu. Maksudnya ada satu hal yang gue prinsip ya. Gitu. Lu mau ngatain yang lain, lu mau ngatain kurmanya silakan lah gitu. Asal jangan ibuku misalnya. Ya, asal jangan ibu gue ya. Lu mau ngatain gue, adik gue, mau miskin apa saja. Tapi lu kalau udah nyenggol ibu gue turun nih. Nah, itu kan prinsip itu harus ada. Nah, buat saya pada saat itu ngelihat kayaknya justru menarik ketika heboh-heboh yang ada inilah, ada apalah, ada apa. Yang menarik buat saya nggak lihat sisi negatifnya, tapi saya lihat sisi positifnya. Gila ya, ini ternyata agama ini ketika nabinya dihina atau dijadikan mainan segini loh. Ya, yang apa? Yang bangkit ya. Yang bangkit di luar, apakah itu unsur politik atau kayak saya nggak mau tahu deh. Betul. Gitu ya. Tapi konteks itu ada, Ustaz. Dan jadi maksud gue keren ini agama. Gitu. Berarti 2016 harusnya Om datang dong harus waktu itu. Belum berani. Belum berani. Bikin sulap. Sulap acara gitu. Tapi Om gini Om, aku pengen mengembangkan pertanyaan ini nih. Bagaimanapun juga ya, kan kita kan nggak bisa tetap menutupi bahwasanya kita itu adalah kata orang ya, Islam adalah the best religion, tapi with the worst followers. Oke. Jadi agama terbaik dengan pengikut terburuk. Dan menurutku sih kalau sekarang kalau kita kumpulin semua hal yang buruk ya, kualitas-kualitas yang buruk, ya itu ada di kita sih. Saya bisa menjawab, Ustaz. Gimana? Karena kadang-kadang orang kalau terlalu cinta bisa buta. Iya sih, terburu-buru kayak tadi ya. Iya. Kalau terlalu cinta bisa buta. Maksudnya positifnya tadi adalah karena tadi kita udah bicara positif. Dia tetap bisa mau untuk bela. Tapi kadang-kadang banyak juga akhirnya yang nggak tahu apa-apa. Iya. Ikut-ikutan doang. Karena terlalu banyak. Dan prinsip itu dipegang bahkan sama, maaf ya, prinsip itu kalau dipegang oleh orangnya pintar jadi bagus, dipegang sama orang bodoh jadi brutal. Oh iya benar. Itu kita bahas kemarin tuh Om. Jadi agama itu kalau dipegang oleh orang yang bodoh, maksudnya orang bodoh beragama, dia akan menjadikan agama sebagai dalil untuk kebodohan dia. Iya, jadi itu stamengnya dia jadi agama ini. Dan di agamanya kan ya boleh saya menghalalkan begini. Ya, tunggu dulu bos gitu kan. Tapi kan dia baca itunya doang gitu. Jadi masuk akal ketika satu agama, gak usah kita bicara agama deh, ketika ada orang sayang banget sama anaknya, jadi bodoh kan bisa. Iya, yang ke Indomaret lalu kemudian ngacak-ngacak semua, terus bilang, ya namanya juga anak-anak. Itu kan terlalu sayang. Anak suruh gonggong. Iya. Terlalu sayang. Iya. Maksud gua bagus, terlalu sayang. Tapi ketika orangnya bodoh, jadinya begitu. Gitu. Jadi dia nggak punya lagi semacam kayak akal sehat gitu ya. Jadi dia nggak punya nggak ada barrier lagi, nggak punya akal sehat nih. Sayangnya banget lah. Nih sorry again, demo gitu, demo apapun gitu. Coba kita kumpulin yang benar-benar ngerti lagi ada di situ ngapain. Ada nggak ngerti karena teman-teman ikut aja Om gitu pasti. Iya. Nggak nyari makan siang. Kemarin itu gue ngundang Ambarita polisi, gue nanya tentang tawuran, Bang, tawuran itu intinya karena apa? Ikut-ikutan, Bang. Iya. Karena nggak tahu kan mereka. Terus saya nanya, nggak bisa, gue nggak terima, gue bilang. Mereka tahu kan itu bisa mati dibacok, bisa apa? Iya, tapi ikut-ikutan. Pride gitu ya. Karena bangga banget. Kalau ikut. Gitu. Nah gimana nih kalau ngadepin ini? Oh berarti fear of missing out. Fear of missing out. Iya, bener. Dan lucu-lucu nih Ustadz, nih mungkin nggak tahu nih ya. Saya nanya, oke, pelaku tawuran kasih gue 3 hal kenapa gitu. Salah satunya apa? Pengen nyoba ilmu kebal.
Cobain ilmu Mau kebal. bilang goblok. Ya makanya. Iya emang goblok. Mau bilang. Maksud gua kalau lu mau nyoba ibu kebal pakai jarum pentul dulu gitu. Iya, jangan langsung ngetesnya di real life. Cuman dia dibohongin lagi sama gurunya. Karena ilmu kebal ini akan keluar ketika Terdesak. terdesak orang Iya. emosi begini. Jadi kok kamu ini nggak bisa, dibohongin lagi. Iya. Cobanya di mana? Dibikin lah tawuran. Berarti harusnya di tracknya ke gurunya dong kalau mau ini ya. Baca gurunya Kalau dong. mau ngebersihin nggak dibacok maksudnya ditindak gurunya yang ngajarin itu. Iya. ilmu Kan kita kebalnya. pernah bahas Ustaz, ending-endingnya SDM rendah. Iya, benar. Balik lagi literasi. Literasi. Iya. Ingin coba ilmu kebal, Tat, bayangin Tat. Itu alasan pertama baru ya. Ada yang lebih parah nggak daripada itu? Satu Pengen coba. pengen coba. Dua, mereka punya konsep kalau sudah bacok orang, Itu keren. derajatnya naik. Nah, Iya, iya. Aku pernah lihat di geng motor tuh. Iya. Jadi parah tuh. Salah satu ujiannya adalah keletih itu loh. Iya itu. Iya. Kalau Bacok bisa bacok orang, derajatnya naik. Heeh. Yang ketiga, obat antidepresi. Antidepresi digabung sama miras. Jadi ini menarik banget. Jadi dia pakai obat antidepresi. Apa sih namanya kemarin tuh? Tramadol. Tramadol. Kan orang kalau minum tramadol itu jadi depresifnya hilang. Iya. Jadi relax. Ya, kayak ini apa diazepam. Ya kayak dia siapa? Relax. Nah, ketika dia relax, dia merasa santai nih. Fly. Fly. Gua nusuk orang nggak mikir resikonya. Dicampur dengan minuman oplosan kata dia. Itu kalau digabung Mas Ted. Relax, beringas. Wah. Jadi psycho kata dia. Aku jadi inget sekte Hassassin. Iya benar. Assassin gitu bener. Assassin Sebelum gitu. mereka beraksi Iya. Pakai dulu. Hassassin, iya. Dia ngirup ngobat dulu, ngirup dulu. Ngobat dulu. Iya, ngirup dulu. Ngirup dulu, bener. Jadi Adium nggak dan punya perasaan. Nggak punya perasaan betul. Dan memang udah dilatih nggak punya perasaan. Iya. Ternyata begitu. Terus kalau bisa ngebacok dapat nilai. Jadi Jadi yang ngasih standar siapa sih maksudnya bahwa bacok itu keren, bacok ini standarnya ini loh. ya, Ya, lu mungkin- bacok mungkin- diri lu sendiri. Mereka baca sejarah Assassin kan. Iya. Oh gini caranya. Ya, gak baca orang begitu. Makanya. Dan darah dibayar darah. Iya. Darah dibayar darah katanya. Kalau ada orang mati balas. Balas. Kalau ada orang luka balas. Nah, itu kures jahiliyah begitu. Ya makanya gitu. Aduh. Jadi nggak usah kita bicara agamanya. SDM kita masih begini. Iya. Apalagi dikasihkan agama. aku pakai jadi dalil. aku jadi ingat ada orang barat, dia nggak suka banget sama Islam, Islamofobik. Lalu kemudian dia masuk Islam. Nah, Yang dia dengar cuma itu. Jadi dia dengar bahwasanya Nabi Muhammad itu paman yang disayanginya dihabisin sama Hindun, sampai kemudian dia nyewa Wahsy untuk kemudian nombak, lalu kemudian setelah mati Hindun ini buka dadanya, diambil digigitin jantungnya, dan itu dipamerin kepada orang-orang, dan Nabi Muhammad tahu itu. Tapi ketika Futuh Mekah, Hindun itu ada di situ. Nah dia bilang gini, aku melihat ada satu orang punya kekuatan untuk melakukan apapun dan seperti apapun, dan itu semua orang akan mewajarinya. Tapi dia memilih untuk maafin. iya. Tapi dia milih untuk maafin. Nah, Nah, itu dia bilang sejak saat itu saya tahu ini bukan orang biasa. Nah itu. Tapi kan orang dengan SDM rendah ngelihat Iya, badannya dibelah doang. iya. Iya. Nggak bisa. Actionnya dong. Iya. Gede doang. Betul. Kalau orang zaman sekarang pembalasan harus lebih sakit. Iya. Jadi kalau Ustadz tanya ke gua, menurut gua Islam itu agama paling keren Dengan penganut yang paling parah. dengan resiko paling tinggi. Dengan Oh. Risikonya ya bener lagi. Kalau gitu kita lanjut lagi nih. Tetap aja kalau kita lihat ya Om ya. Contoh kayak sekarang ya. Kita lihat organisasi Islam deh. Ya yang Dengan tambang atau yang mana? apapun. Ada yang tambang, ada. Ya kan? Ya ada. Ya itu beneran fakta Iya. kan? Iya, iya, benar. Nggak ngatain di, siapa? di Thailand atau di Peru? Enggak Di Indonesia Oh, ada. di Indonesia ada. Indonesia ada. Kan mungkin Gimana supaya ini? Emang resmi, emang nggak, itu resmi. positif mungkin supaya agamanya berkembang tanpa harus minta-minta di jalanan. Iya. Benar. Malu juga. loh orang bangun masjid minta-minta di jalanan. Iya, benar. betul. Ini urus tambang ya. Benar. Terus udah gua Iya. Ya, masalahnya kalau Iya. Om yang ngomong aman, gua Iya. mati. Iya. Iya ini kita diem nih Om nih. Iya, bagus. Bisa langsung Gue dilanjut. nggak setuju. Iya. Gue mau nyapu dulu. Apa gimana? Buat saya sebagai orang Muslim, saya Iya. malu ngeliatin orang bangun masjid minta-minta uang di jalanan. Sepakat. Kalau Benar. masalah pertambangan itu bisa digunakan dengan benar,
Kan bagus. Itu kenapa harus dengan benar, kenapa harus dengan tertawa tuh Om? Itu kayak mengandung keraguan. Gak, saya kan ramah. Suka tersenyum. Saya tuh suka tersenyum. Iya. Ini Percaya. Bisa langsung ke pertanyaannya aja. Yuk langsung ya. Pertanyaan itu begini tuh. Saya kayaknya harus jalan cepat. Nah, kalau Om diminta untuk dalam tanda kutip ya, recovery organisasi Islam yang sekarang, apa yang Om mau lakukan Om? Waduh. Tiga yang mau Om lakukan apa Om? Ini penting banget Om. Berat Karena nih. Om kan selama ini kan kita udah bahas nih, bertahan selama bergenerasi-generasi. Karena aku lihat organisasi Islam ini sekarang mulai menua, kehilangan grabnya. Ya. Nah, kalau Om yang jadi disuruh untuk Om nih beresin nih Om, Oke. kayak misalnya beresin MU gitu. Oke. Wow. Nggak usah MU lah. Chelsea lah, Chelsea. Chelsea lagi tinggi. Lagi. Nggak misalnya 3 yang kan Saran-saran bagaimanapun juga gitu ya. Om kan udah contoh ya Om kayak bikin podcast jadi. Ya. Di dunia sulap sudah menunjukkan. Oke, saya jawab aja langsung deh, Ustaz. 3. Yang saya pahami dulu ya. Jadi saya nggak mau bicara agamanya, saya bicara tentang manajerial yang saya pahamin gitu. Karena contoh nih paling sederhana nih, misalnya kalau ditanya, oh kenapa saya nggak ada di dalam kabinet? Ya. Ini banyak yang nanya begitu kan. Gitu. Saya bisa jawab, saya mau kalau saya paham apa yang saya kerjakan. Oke. Gitu. Kalau saya nggak paham apa yang saya kerjakan, saya nggak mau. Oke. Gitu. Itu dulu ya. Ya. Oke. Ya. Tapi kita berpura-pura seakan-akan saya paham. Ya, berpura-pura. Yang pertama akan saya rubah adalah media sosialnya. Kuci. Salaman dulu. Salaman. Gimana Om? Nah, Karena media sosial itu bisa mencerminkan Wajah. gitu. Kalau media sosialnya nggak ngurusin hal-hal aneh-aneh gitu, atau dia ngasihnya lebih ke individu yang muda. Ya. Nah gini deh yang paling sederhana, ada, aduh gue lupa lagi apa, Katolik garis lucu sama NU garis lucu. Itu bisa roasting-roastingan. Iya. Tapi nggak maksudnya. Tapi nggak jahat ya Iya. roastingnya, Iya. nggak jahat roastingnya. Intelektual, enak nih gitu. Terus gambar-gambarnya juga yang dikasih gitu, enak nih gitu. Terus kayak contoh misalnya, ini agak sensitif ketika kejadian Palestina kemarin. Oke. Gitu. Kok saya lebih banyak ngelihat kutukannya dibandingkan bantuannya gitu. Karena yang saya lihat di situ amarah gitu. Tapi jarang banget yang saya lihat bantuan. Oke. Begitu saya lihat bantuan yang saya lihat oknum. Ya. Ada oknum, enggak semuanya oknum. Ada oknum yang saya lihat ini mah Ya, memanfaatkan. udah jelas gitu. Terus saya juga ngelihat influencernya juga kebanyakan ikut-ikutan. FOMO. Ya. Karena takut atau karena Terpaksa. Tiba-tiba brand-brand di Boykot. Bahkan ada orang yang marah-marah nggak tahu apakah brand ini bener apa enggak gitu maksud gua. Gua nggak ada masalah dengan boykot brand. Silahkan aja. Maksudnya kalau Anda mau boykot ya boykot aja gitu. Tapi ngeramein boykot brand itu tidak akan membantu banyak dibandingkan meramaikan yuk kita bantu bareng atau nggak dorong pemerintah kita. Kejar ke pemerintah kita. Oke. Kalau bayang kalau semuanya ngejar ke pemerintah kita, ayo lakukan sesuatu. Mendesak untuk ngambil tindakan. Itu saya nggak lihat. Iya sih. Itu next, itu maksudnya itu level up sih. Level up. Itu level up. Tapi tiba-tiba kemarin kalau lihat pidatonya Pak Prabowo yang tentang G8. Iya, dia bicara bahwa kita ini agama kita, itu keren banget. Itu luar biasa Tinggal menurut saya. ujungnya aja tuh. Iya, tapi kan beliau berani ya untuk ngomong gitu ya. Saya yakin banget Pak Prabowo luar biasa ngomong gitu, dan saya yakin banget dia ngomong gitu penuh dengan resiko. Iya, banget. Makanya ujungnya agak nurun. Padahal tengah-tengah udah luar biasa tapi tuh. ya dia harus bermain juga, bermain juga. Karena di awal-awal tuh udah kukira ujungnya kita harus mengumpulkan pasukan. Wah, ternyata ujungnya kita harus jujur. Iya. Ya, tapi sudah itu udah keren. Udah mulai gitu. Kemarin kan nggak ada gitu kan. Iya, kemarin nggak ada benar. Kemarin nggak ada gitu. Ada maksud siapa tuh? Oh enggak. Iya, kemarin. Ada. Ada. Ada.
ada. Masyarakatnya yang ada. Gitu. Halo, oh ada Grab mau ngambil dulu. Ini ada Grab. Makanan nggak? Ada Grab mau ngambil dia. Iya, oke. Nah, jadi buat gua yang pertama kali gua benarkan harus media sosial dan orang muda. Anak mudanya. Terus yang kedua contohnya adalah pemuka agamanya. Oke, berarti tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya. Mulai dari yang depan mata dulu aja, Om. Gua kan motivator. Oh iya, bukan pemuka agama ya. Pemuka agamanya. Karena menurut gua gini, maksudnya tapi kan susah ya, namanya ada hidup di dunia politik dan kepentingan itu pasti harus ada seorang yang dikorbankan gitu. Oke. Menarik. Menurut saya ya. Yang namanya politik dan kepentingan itu harus ada yang dikorbankan. Itu di mana-mana. Kita nggak bicara Indonesia. Whole world pasti akan seperti itu gitu. Tapi kan kalau seandainya misalnya bisa dikumpulkan gitu, semuanya dikumpulkan, diajak berunding lah bla 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 bla. Kayaknya bisa sebenarnya kalau mau. Persatuan maksudnya. Iya. Oke. Kayaknya bisa. Mbok ya bareng-bareng. Iya. Luar biasa nih. Kayaknya... Katanya nggak tahu apa-apa, Om. Nah, waktu badan saya gede ya. Kayaknya bisa. Jadi tanpa membutuhkan kambing hitam, tanpa membutuhkan ini. Karena kalau mau ngomong salah semuanya salah. Kalau mau ngomong benar semuanya merasa paling benar. Nah, terus memberikan cap satu ini. Cap itu menurut saya dibuat. Tergantung nih kalau yang satu diambilnya jadi korban. Karena gini Ustadz, saya pernah mengalami satu hal. Gak ada hubungannya sama agama. Oke. Saya pernah lagi podcast sama Ivan Gunawan. Itu Ivan Gunawan tuh saya kata-katain. Terima dia. Saya kata-katain. Apaan sih lu cowok tasnya cewek ini gini. Ivan Gunawan ngata-ngatain gue. Ih, di lu aja dulu make upan. Iya lagi. Gue dikatain. Udah botak katanya. Keker-keker doang. Tadi ngerokok begini ngapain lu? Dia ngatain gue juga gitu. Jadi kita tuh roasting-roastingan. Ketawa nih, ketawa. Oke. Tanpa membawa lu sapa gua sapa gitu, ketawa. Video itu Ustaz keluar potongan di stage-nya saya doang. Framing. Apa sih lu udah cowok pakai tas cewek? Pek, diambil gambar Ivan Gunawan yang lagi begini. Oh, kayak kena gitu. Kayak dihina, ya kayak kasus mana lah. Diambil gitu. Sebarnya kemana-mana. Saya nggak tahu tujuannya apa. Apakah mau ngebuat mungkin saya tidak suka dengan itu, saya nggak tahu tujuannya apa. Tapi di Twitter rame. Bahkan teman saya, orang terkenal, saya nggak mau sebut nama di sini, teman saya itu ngatain saya di Twitter. Inilah contoh toxic masculinity. Gue telepon orang. Gue bilang, lu kan teman gue ya. Lu yakin gue begitu? Lu punya nomor gue. Lu punya nomor gue. Lu yakin gue tuh kayak begitu? Maksudnya kalau dulu Ustadz misalnya pernah protes ke saya, saya terima. Atau saya pernah protes ke Ustadz, saya terima. Kita belum punya nomor telepon. Tapi kayaknya kalau sekarang ada yang nggak suka, WhatsApp dong. Iya. Bro, ini nggak salah nih bro. Transfer dong bro. Ini nggak salah nih. Ini nggak salah nih angkanya segini. Lebih ke gitu ya ternyata. Nah itu tuh di framing, oke? Framing. Oke. Terus saya nanya, terus dia nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab, oke. Sampai Ivan Gunawan sendiri ngomong, nggak gitu. Mas Deddy tuh nggak gitu, Mas Deddy tuh gini. Percaya apa nggak itu ketilep. Omongan dia sendiri aja hilang. Saking itunya banyak. Karena ini sudah jadi angry mob gitu kan. Berarti benar kata Sujiwo Tejo. Yang mana? Banyak. Dia ngomong gini, orang tuh kadang-kadang bukan bela sesuatu, tapi dia lagi pengen menghina orang pengen aja. Pengen marah aja. Pengen nah jatuh nih orang nih. Iya, seneng dia. Bukan karena seneng, bukan membela ininya. Yang satu. Enggak. Tapi emang masuk ke Om Ded tadi yang pengen benerin sosmed tadi. Karena kalau menurut gue juga sosmed di kita sekarang tuh lebih ke tempat pelampiasan orang-orang aja.
dia punya masalah apa di sana, lihat mana yang lagi rame nih. Oh, nih si Ajar. Agus lagi ini. Iya. Hantem di situ. Nanti Iya. yang rame lagi, hantem lagi. Ajar. Nah, masalahnya buat gua pribadi adalah ambil contoh itu dulu Iya. Ustaz ya. Oke. Ini kan nggak ada hubungannya dengan agama ya. Heeh. Oke. Bayangkan kalau framing saya itu di switch ke agama. Wow, yang ngomong ngeri, Om. ustadz gitu ya. Yang ngomong ustadz. Selesai kan ini. Ampun Om, ngeri Om. Ya kayak kemarin menurutku beberapa iya tadi ya terlepas salah ngomong pasti ya. Tapi senantiasa di framing dia orang beragama loh ternyata toxic masculinity gitu. Ini kan tinggal di switch aja nih. Iya. Zek. Udah hancurnya gimana? Perangnya gimana? Ributnya gimana? Nanti yang misalnya yang agama Kristen lagi ngejokes bercanda gitu. Iya. Iya. Padahal depannya Ustadznya lagi gini, dibuang ininya, diambil ini aja, iya. terus dikasih gambar. Iya. Ustadz Faris lagi gini. Ustadznya kayak begini. Lagi begini kan. Di sini ada Rosario. Oh, lagi kangen. Ditambah CGI, mirip banget tuh ya. Iya kan? Bayangin. Jadi menurut gua paling penting media sosialnya dijaga. Pemerintah harus benar-benar jaga media sosial. Di Cina bisa kok. Iya. Benar. Di Cina bisa ngejaga media sosial. Satu lagi yang terakhir. Ini sulit nih Ustaz. Semakin sulit. Yang sulit Ustaz. Saya agak putus asa sih. Sama, kita juga. Kita juga di sini. Karena kayak kemarin masalah Agus. Oke. Saya mau ngomong, saya tadinya mau bikin satu video sendirian. Yang marah-marah lagi. Yang nggak marah-marah kali ini, tapi lebih ke menurut gue, Oke. gitu ya. Dari sisi psikologinya, dari sisi apa ya, dari sisi apanya. Saya bahkan udah bikin skripnya, Ustaz. Terus saya mikir, worth it nggak ya? Nggak jadi. Nggak jadi. Saya mikir, Karena untuk apa gitu ya? kayaknya yang pinter udah ngerti, Yang bodoh pasti yang ngamuk. bodoh nyerang. Iya sih. Jadi Bodoh pasti salah lah paham. saya ngasih tahu siapa ini? Iya. Kasih tahu yang pinter-pinter kayaknya paham deh. Udah nggak Iya. usah gua ngomong. Yang bodoh tetap nyerang kan? Iya. Jadi akhirnya nggak ada manfaatnya. Ya udah, Terus nggak jadi, saya putus asa. Udahlah nggak usah lah gitu. Nah itu gimana? Tat saya balikin. Harusnya Berarti itu gimana? yang ketiga tuh putus asa berarti tuh. Bukan yang ketiga, saya nanya solusi. Oh. Nah, Saya balikin lagi Ustaz. Kalau Heeh. kasusnya seperti itu, nggak kayak kasus saya mau buat video. Iya. Tujuan saya positif loh ya. Iya. Saya kalau dia salah udahlah, Iya, anggaplah. betul. Udah. Tapi kan kenapa-napanya harus Iya. dijelaskan. Ya, kalau aku ya Om ya. Ah. Kalau aku gini, aku dari dulu punya pemahaman gini. Aku berdakwah itu bukan untuk ngubah orang. Tapi untuk aku jadi waras. Karena kalau aku kalau nggak dakwah, akunya nggak waras Om. Iya. Jadi aku nggak harap mereka berubah sih Om. Itu sama Ustaz yang ada di sini. Kalau gua nggak ngomong, gua Nggak waras. gila sendiri. Iya nih gua makanya bilang. aku ngomong. Karena kalau ngomong nih, wah aku yang gila gitu maksudnya. Jadi aku menjaga kewarasan gue aja sih. Jadi walaupun dengan nggak segala usah. resikonya, Tat. Oh tentu, karena cinta itu sepaket dengan resiko. Iya benar. Jadi nggak usah mikirin mereka berpikir apa dulu. Buat kita aja dulu gitu Benar. ya. Termasuk yang aku bilang yang kemarin Ya tuh. tapi kan kalau masa Agus Buntu nggak worth it banget. Benar. Kalau itu lebih kepada ini sih Om. Kekuatan Om tuh OP. Kalau untuk cuma ngurusin aku. Kan nggak terlalu worth it gitu loh. Om semua. tuh OP untuk ngurusin Iya, gitu. nggak terlalu worth it gitu. Iya. maksud Pakai gua. haki aja udah selesai tuh orang. Boleh gue referensi anime lagi. Anime ini ya. Nah, karena kenapa Om? Karena aku lihat gini, banyak banget yang orang-orang tuh ketika dia menjadi orang Muslim, terus terang Om, kita buat podcast ini, kita pengen untuk orang-orang tuh tahu bahwasanya selain mereka itu juga ada yang berusaha untuk memperbaiki. Nah. Karena Ya. kita ini kan kayak ngomong sendiri Om, Echo chamber Om. echo chambers. Ya itu ya itu masalahnya echo chamber percuma Iya, kan echo Betul, chamber tuh. Orang-orang di luar ngelihat orang-orang yang ngaji tuh kayak si paling gitu ya, bisa ngeritik semua dan berhak ngeritik semua karena lu sudah kayak Islami gitu maksudnya. Nah, sebaliknya orang-orang yang mungkin belum ngaji juga diliatin orang-orang sini kayak oh mereka tuh udah pasti ahli neraka dan segala macam. Iya. Kayak nggak ada yang baik di antara keduanya. Maka kita pengen padahal Menjembatani tadi lah. menjembatani. Padahal Om ini menurutku secara pribadi ya insight-nya luar biasa banget. Tadi udah bilang padahal ini anggap aja aku orang yang tahu ya. Ternyata yang disampaikan benar-benar problem kan. Problem yang kita alami sekarang kan. maksudnya. Iya, bang, problem. Tapi kan siapa gua untuk membicarakan itu? Iya sih. Iya.
Iya sih, benar juga sih. Tapi maksudnya begini, concern ini sudah aku lihat banyak di influencer-influencer. Misal kita kemarin ketemu ada beberapa influencer Raymond Chin segala macam, mereka tuh sudah mulai concern dengan misalnya SDM kita nih rendah-rendah. Mereka mencoba melakukan edukasi, malah kena serang balik. Dan anti mainstream sudah materinya. Iya memang. Dan itu pun concern pendakwah, misal kayak Ustadz Felix pengen mencerdaskan malah dituduh macam-macam gitu ya. Jadi kalau aku pengen tahu ya dari Om Deddy sendiri, ada nggak sih harapan ke masyarakat Indonesia ini supaya taraf berpikirnya tuh naik? Karena harapan itu saya satu saat Menteri Agama nggak ada lagi. Jadi ini agak berat ini. Kementerian Karena sihir Hogwarts. Karena banyak negara-negara yang sudah tidak ada Menteri Agama. Diganti apa Om? Nggak ada. Nggak ada. Tapi tetap jalan maksudnya tanpa Tapi butuh agamanya Menteri tetap Agama. jalan. Agama tetap jalan. Agama tetap jalan. Jadi bayangin kalau menteri ini sama seperti harapan saya, dokter nggak ada lagi. Maksudnya Bukan supaya tidak bisa bantu orang, orang sehat-sehat semua. supaya semua orang sehat. Oke. Kalau orang semua sehat, dokter nggak ada. Dan Kalau karena semua orang beragama ini waras, kayaknya nggak perlu Menteri Agama. mirisnya kan gitu ya Om ya. Ternyata pas aku kumpulin ya, ini aku nggak tahu kalau sekarang ya. Aku pernah ngumpulin kementerian terkorup. Ya, aku Kementerian sihir kayaknya itu ada korup ini Iya. tongkat sihir di Harry Potter. Di Thailand tapi ya. Di Thailand. Bukan di Thailand, Wakanda ya. Wakanda. Pendidikan, kesehatan, agama. Itu kan Come on. kalau mau korup sengaja jangan itu gitu. Iya, come Tapi on. aku sepakat sih, Tat. Karena menurutku adanya Kementerian Agama aja, agama itu kan aturan hidup. Betul. Ini aja berarti udah ada beda. Kita aja kalau ngurus apa ya, hukum aja ada hukum agama, ada hukum negara dan lain-lain. Karena kalau gua ngomong again, gua bukan siapa-siapa, Iya. tapi gua mau bicaranya tentang universality. Iya, iya. Universality. Menteri agamanya pernah beda agama nggak? Nggak. Selalu satu agama itu. Majority selalu. Iya, Nah, selalu. katanya kita mayoritas. Toleransi. Padahal mengakui agamanya- 6 agama Agama, sekarang. iya. Kalau 6 agama harusnya seperti ini dong, Panglima TNI dong. Pemilu ya. Panglima nggak? Panglima TNI Ada AD, itu kan ada AL. masing-masing. Ya, digilir. digilir terus. Dirotasi. Iya. Dirotasi terus. Dari Iya. angkatan laut, angkatan darat gitu. Nah, pertanyaan gua, kalau misalnya menteri agamanya nanti agamanya Katolik atau Kristen, bisa nggak dia ngurusin ini semua? Sulit. Sulit. Salah ngomong langsung. Kalau ngomong selesai. Iya, benar. Makanya paling aman Yang Muslim. Muslim. Iya. Udah. Tapi kan idenya adalah paling aman. Iya. Itu aja udah salah dong kalau Iya. paling Iya, aman. benar. Berarti Mungkin maksudnya Om Deddy itu gini, kalau masih ada rumah makan Padang, berarti Anda bukan di Padang. itu masalah yang lain, Ustaz. Nama-nama nih. Itu Oh, iya. Anda mau ke sana nih lah. Jangan. Gak jadi. Jangan. Berarti prakteknya. Prakteknya gitu maksud gua. Karena kan banyak hal-hal lucu nih. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin gua salah ya. 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 Kenapa ada logo halal? Harusnya Iya. logo haram menurut gua. Ya. Kenapa nggak logo haram? Lebih dikit produknya. Iya. Om, yang Om ngomong itu hukum Islam, Om. Jadi hukum asalnya barang itu adalah mubah Semuanya mubah. selama belum diharamkan. Maka benar harusnya logo haram. Logo haram kan? Logo Iya. haram. Kan dikit nih barang haram kan. Dan kadang-kadang kita nggak usah lihat logonya rumah makan babi campur, kita udah tahu Iya, itu haram iya, gitu iya. kan maksud gua kan. Iya. Nah, ya udah yang haram kasih logo kayaknya Lebih gampang. Lebih gampang. murah. Iya. Dan tidak ada potensi-potensi penyelewengan. Iya. Sepakat gua. Kalau gua mau ngomong takut gitu. Kan Maksud udah gua, ngomong barusan. Iya. Gua udah taruh aja logo haram, ngapain lagi ada halal-halalan Iya, gitu loh. benar. Tapi kan Kulkas Ada logo halalnya. ada logo Kulkas halal halalnya. ada. Lucu banget itu isinya babi. Nah, gua mau protes, gua nggak ngerti. Apakah Iya. secara Islam mungkin gua nggak ngerti ya. Tiba-tiba kulkas mengandung Masukin apa? babi jadi Iya. halal loh. Gua yang ngomong ya. Apa? Gua nggak loh. Gua nggak. Ayo kita edit. Gua nggak ngomong ya. Misalnya kali kan kita nggak ngerti. Ya, Ini karena kan gua masih kan mau asumsi. tahunya adalah karena nggak ada yang menerangkan nih kenapa Iya, itu, karena kenapa nggak ada yang ada logo nerangin. Iya. halalnya. Kalau bisa diterangkan ya gue terima gitu Iya. maksud gua. Tapi lebih baik logo haram gitu. Iya. maksud Bener sih. gue, lebih gitu. enak. Benar. Berarti langsung kulkas haram gitu ya. Betul, karena begini Ustaz, saya bisa balik nih Ustaz. Ya. Kalau kulkas ada logo haram atau halalnya, TV harusnya ada. Iya. Karena tergantung nonton apa. Iya. Iya. Benar Lucu juga. banget. TV halal auto, TV Mekah doang tuh. Haji doang itu. Jadi yang keluar siarannya harus Iya. tertentu. Iya. Bener, Kalau enggak,
Haram loh. Iya. Itu close the door nggak lulus itu kayaknya. Wah, lu parah lu matiin sumber rezeki orang lu. Wah, kacau. Ya nanti gue minta lah logo. Iya. Logo halal ya. Bisa diurus sertifikasi. Iya. Kan teman-teman Om semua Menteri Agama. Aduh. Ini kita udah lama banget. Kok Iya. ada Grab lagi kok? Telah. Jemput kan. Jemput lagi masih nunggu. Tapi Ustadz maksud gue Iya. gini, gue ngomong gini maksud gue bukan mengkritik ya, Iya. tapi berlogika gitu. Enggak apa-apa Om, itu bagus. Justru berlogika. menurutku orang-orang muslim sekarang itu lebih banyak perlu mendapatkan kritikan. Menurutku sih. Ya, tapi Karena, kan kita berlogika aja dulu. Iya sih, kita belum sedewasa itu. Iya, gitu. Tapi memang harus dikasih tahu karena bagaimana Om ya? Kan kita nggak bisa untuk nutupin kita itu hancur. Ya. Itu dulu yang harus kita sadari. Itu fakta maksudnya. Itu fakta. Kecuali kalau mereka itu merasa bukan baik-baik fakta, aja. itu fakta. Real. Iya. Kita tuh hancur Fakta tuh yang udah. fakta itu. Udah Benar. fakta tuh, Fakta men. yang fuck up ya. Iya. Betul. Itu problemnya tuh jadi. Iya sih. Kita ngeliat Om Ded ini sulap sukses. Oke, Bikin podcast. podcast sukses. Dan membikin acara-acara yang lain. Iya, nyanyi sih enggak sih kemarin ya. Joget-joget enggak berhasil. Mau ku ajarin Om? Ya dia ngajarin. Iya. Dia sekarang pede banget jadi guru nyanyi coba. Aku guru vokal Om. Serius. Guru vokal. Ih, Guru jangan yang Om. paling vokal Om. Itu lagi manipulasi tuh Om. Itu lagi manipulasi. Tahu nggak masuk Islam karena apa? Nggak ada kontribusi suara di gereja nih. Gitu. Pales banget. Pindah aja deh daripada Pindah Abu aja. Bazir di sini. Aku napas aja dibilang pales Om. Iya makanya. Sekarang Guru yang tapi paling guru vokal kan? Iya. Iya, guru yang paling vokal Om. Bagus. Kalau Perlahan mau kan? belajar. Iya. Enggak. Enggak, langsung. Om Ded ini kita ngeliat Saya vokal sukses. di tempat Anda aja. Om Ded sukses bikin berbagai hal. Masih ada something yang pengen Om achieve nggak? Iya. Itu penting. Khususnya misal di Indonesia atau Ada worldwide. sih naruh logo close the door di sini. Gua dan Krusi bisa dibeli. Langsung masukin deh. Iya langsung aja. Iya. Tapi lucu loh. Ada gua nggak mau nyebut satu hal ya. Ya. Ada satu channel gitu pada saat gua invest gua masuk tuh banyak tuh yang ngomong ini kan radikal channel gini. Iya. Kenapa tahu lah ya. Iya, tahu. Kenapa diinvest? Kenapa begini? Kenapa dikasih panggung gitu? Kenapa dikasih panggung? Kenapa begini? Ya sorry itu gua tidak melihat itu radikal. Iya. Oh. Gua tidak melihat radikal nih gimana nih Ya. gitu. Radikal kalau radikalnya bukankah agama itu harus radikal ya? Iya. Bener. Harus mengakar. Dan radikal yang benar ya. Iya. Bukannya beringas gitu Iya, kan. bukan ekstrim. Bukan ekstrim. Nah, jadi ya kalau radikal semua agama yang agama Katolik harus radikal dengan agamanya, tapi tidak berseberangan, tidak berantem, tidak tidak ekstrim gitu aja. Nah, itu tuh gua Oh. Aku tahu channelnya apa. Saya tahu Anda tahu. Boleh spill nggak sih di sini? Anda pernah di situ kan? Sekali aja. Ya tapi ya itulah lucunya maksudnya kok sampai begitunya ya gitu. Iya. Kok sampai begitunya gitu. Gua merasa ngobrol sama dia enak tuh. Gua merasa santai tuh. Gua nggak merasa dia tiba-tiba bini gua dicetin suruh pakai hijab. Maksud gua gitu loh. Banget itu. Iya gitu. Jadi buat gua ngecap orang tuh jangan ikut-ikutan FOMO terus Iya sih. tiba-tiba ngecap dah. Salah satu yang aku sayangkan adalah orang-orang kita bahkan nggak sempat menemukan reason untuk benci orang. Saya ini nggak tahu nih Ustaz, saya lupa nih. Tapi kalau buat gua misalnya Ustaz ngeritik gua atau ada apa dan sebagainya, target gua pertama adalah pengen kenalan dulu. Oke. Kenapa dia bisa ngeritik gua? Iya, kayaknya waktu itu saya ngechat Ustaz deh. Ya. Bener nggak sih? Yang pas LGBT, Iya, pas Palestina yang ngechat. saya ngechat Iya. Ustaz ya. Iya, jadi saya nyari momen untuk kenalan. Karena menurut gua ini kayaknya kalau kita kenalan kita bisa benerin pola pikir deh, Ya. ketemu di tengah deh, Betul. bisa ketemu di tengah. Gitu. Nah maksud gue kayaknya itu dulu deh yang harus musyawarah dulu deh, bukan musyawarah. Duduk Maksudnya bareng lah gitu ya. apa sih kalau bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Jawanya guyup gitu. Iya, Iya, guyup. serawung. Ya, Nongkrong dulu lah. Tapi itu kan kalau orangnya bisa diajak ngobrol.
Kalau Ustadz Felix, kalau Ustadz detektif mungkin enggak. Conan maksudnya Conan kan masih bocah, Conan. susah diajak Detektif ngobrol. Conan. Detektif Conan. Detektif Conan. Aman ya audionya ya, gue cover ya. Oh, benar-benar. Sun Gokong datang barusan. Detektif Conan. Iya, Iya. susah detektif Conan. Dia ngomong aja harus pakai bapak-bapak tidur Iya, dulu. iya, duduk. Iya benar. Ini bahaya nih ya. Iya. dikit ya. Aduh. Ada Tapi sepakat Grab dong. satu. Echo chamber tadi Om, Iya. supaya memecah termasuk program ini kan kita ngundang orang-orang berbeda circle Iya. supaya bisa duduk bareng dan Pertanyaan gue pernah ngundang orang agamanya beda nggak? Oh, pernah sih orang Sing siapa? Sik. Oh, Sik. Sik. Yang Si Kristen itu, pernah. Si Si siapa Sukrat. namanya? Iya, Iya, Sukrat Sukrat. pernah. Iya, Samuel Sukrat. Chris pernah. Kita pernah ngajak orang-orang gamers ke sini, Chinese semua. Sampai pas kita ke sini, ini peak atau di Bogor nih? Iya, di sini biasa aja. Maksudnya udah sering kok yang berbeda-beda gitu. Iya, beda alam belum Om? Beda alam. Beda alam ya. ya. Pernah kita ngundang animasi. Oh, Beda iya. universe. Jadi kita podcast Kita pernah sama ngundang Oh, pakai Tekotok. animasi. kartun. Iya. Oh iya. Tekotok. sama Tekotok gitu. Ya beda alam belum Beda kita alam. memanggil roh gitu Belum. Alah. Digituin doang itu kan. Sama satu lagi Ustaz, Iya. yang Apa? terakhir lah ya maksud Oke, gua. oke. Ya itu SDM kita jadi rendah karena disuguhin tayangan-tayangan yang menurut gua rendah dan diiyakan gitu. Maksudnya saya pernah protes sama KPI gitu kan. Oh iya, yang Om dibilang tidak literasi Tidak itu ya? literasi udah gitu dia minta dana tambahan Lucu banget itu. Minta dana tambah. untuk meliterasi saya itu. Di antara seluruh manusia, lu pilih Deddy Corbuzier untuk dibilang kurang literasi. Iya. Harusnya kan lu bisa pilih Koi. Oh, iya betul. Padahal dia kan suruh sekolah pulang malah Om. Iya, malah channelnya sekolah terus ya. sekolah. Iya, salah Yang mulu. lucu kan udah gitu terus minta dana tambahan Iya, untuk benar, meliterasi. iya, benar. Ini kemana arahnya gitu. Nah, saya tuh salah satu yang saya protes tuh kalau saya lagi seminar, yang salah satu saya paling protes nih, ini terakhir lah gue mau ngeritik ya. Ya. Itu adalah sinetron azab. Setuju, Om. Itu Setuju, gua juga Om. protes, Om. Setuju, Om. Sepakat. Karena gini Ustaz, ini selalu saya ceritain di mana-mana. Saya tuh pernah lihat, saya lupa judulnya, pokoknya anaknya maling kundang lah dibikin Iya. versi baru lah. Yang masuk ke truk molen ya? Bukan, masuk truk molen ada. Enggak, ini yang kesiram semen dari atas. Oh, akhirnya jadi batunya karena kesiram Nah, ya? maksud saya gini. Oke lah dia jahat sama ibunya. Oke, Iya. saya terima sampai Iya, situnya. oke. Sampai dia durhakanya saya terima. Iya. Pada saat kesiram itu tuh dia lihat dulu. Oh. Maksudnya kan bisa geser kanan. Ya, gitu. menghindar gitu ya. Terus ketika dia kesiram tuh Kan bisa berdiri. kakinya naik pelan-pelan. Oh. Terus dia minta maaf pada ibunya. Oh, dia sempet. mau nyesal pada saat itu naik Iya. pelan-pelan. Dia nungguin sampai dia jadi batu kan goblok. Maksud gua. Kan gua ngerti mendidiknya tuh gua ngerti maksudnya jangan gitu pada ibumu gitu Iya, ya. tapi emang gak ada cara lain. Tapi kalau anak-anak bocilnya nonton ini kartun loh ini iya, tuh gitu. benar. Mereka percaya gitu. Iya. Padahal orang Thailand udah buat membuat mendapat 1 juta sebelum nenek mati itu. Iya, Bagus Make banget. Millions. Iya kan? Lanma. Ya itu gitu. Nah, tapi ngomong lagi ratingnya paling tinggi tuh. Iya sih, mau ngomong apa kita ya? Gimana? Kita ngomong jauh-jauh agama sementara mereka masih terpuruk di bawah situ. Ya, ratingnya tinggi kok. Joko ngomongin agama. Ngapain ngomongin agama itu? Benar. Dicor. Dicor. Itu adegan Squidward nggak sih? Ada Squidward Saya yang mau kena cor. tanya gitu maksudnya ya saya mau tanya orang yang beragama apa dicor tidak menghindar. Dan sudah lihat kan sebenarnya. Iya. Maksudnya gitu. Itu kan nggak usah punya agama. Tapi itu juga Om, itu kan rating tinggi, berarti kan minat masyarakat ke situ. Iya. Di saat bersamaan, ini gue juga pernah bilang ke orang pemerintahan kemarin, kita Itu yang deket banget tuh sama orang pemerintahan. Enggak, satu acara YouTube waktu itu Oh, langsung mumpung ada. Jadi kita nih kreator-kreator edukasi banyak yang mati di tengah jalan karena kita nggak punya penonton karena niche kecil. Padahal banyak yang bagus tapi ketika mereka lagi berproses karena lama banget kan dapat penontonnya mati. Jadi sebenarnya yang pengen ngasih edukasi banyak, tapi minat masyarakatnya ke situ. Nah itu kan emang butuh pemerintah buat ngarahin kan jadinya kan. Gue punya trik Apa? yang akhirnya disalahkan oleh semua orang. Nah, Oh, apa tuh? Gue punya trik yang akhirnya salah, yang akhirnya dicapnya salah, dan gue mengakui bahwa salah, tapi it works.
Gimana Om? Gimana tuh? Oke. Penting ini untuk konten-konten. Iya. Kan kalau dia kok bisa. Tapi Anda nggak bisa. Anda Nggak nggak bisa. Anda sudah punya pakem pemuka agama, jadi Anda nggak bisa. Sedih dong. Gagal. Kita Jadi Iya. kalau pernah orang bertanya, ada konten-konten nggak bermutu, di close the door. Ada cewek-cewek seksi, di close the door. Saya akui ya. Kenapa? Kenapa? Oke. Pertama, penontonnya banyak banget. Berarti Oke. pasarnya ada Kering nih. dong. Nah, kalau kita pelajari algoritmanya, begitu satu video ini tinggi, video berikutnya itu akan di-spread lagi ke orang-orang yang sama. Oh. Makanya trik. Salah tapi works. Jadi ini negatif nih, Heeh. misalnya. Terus habis itu misalnya Ya. saya dengan Ustadz Felix, Mm-mm. video saya dengan Ustadz Felix akan dikirimin ke orang-orang yang sama, gitu. Jadi anchoring untuk iya. masuk. Saya nggak mengatakan saya benar, makanya saya Betul, bilang iya. salah. Iya. Ya, tapi But it works. reach-nya jadi nge-reach yang tadinya nggak ke-reach. Iya. Oke. Yang tadinya nggak ke-reach Heeh. jadi ke-reach gitu. Harusnya kita jangan ngundang Om Deddy. Jangan. Dinar Iya. Candy. udah model populer ya harusnya. Maksudnya itu ya arahnya. ya. Tua banget lu model mau pulang. Udah nggak ada ya? Model Udah nggak ada ya? Wah, lu blunder lu. Populer ketawa gue. Model mau pulang. FHM deh, FHM. Coba aja. Bintang Amerika. Ya senyumnya masih tiga jari senyumnya. Tapi bagus sih itu. Maksudnya menggunakan algoritma demi kepentingan supaya edukasinya tadi bisa tersebar lebih luas. Iya. Om dikasih tahu 5 menit lagi. Pesan terakhir buat penonton-penonton yang ngaji mungkin. Penonton-penonton podcast ini yang datang rajanya podcast nih. Ada pesan-pesan nggak? Pesan mie Boleh atau apa? mungkin Bukan uang Nindo. Iya. pesan terakhir ya. Ya. Boleh nggak ditayangin aja nggak itu? Ya boleh sih. Nggak dapat AdSense lu. Boleh. Ini udah nyiapin mau liburan tadi ngundang Om Ded nggak jadi. Pesan terakhir mungkin gini. Gua selama ini belajar dalam hidup musuhan tuh nggak ada gunanya. Musuhan tidak ada gunanya. Dan gue belajar kalau misalnya gue dikritik atau gue mau mengkritik orang harus pakai logika yang baik dan benar. Dan kalau bisa kita ketemu, kita Kenapa lebih tidak? baik. Kenapa nggak kita ketemu? Gitu. Dan itu logo haram. Tolong ya, lebih baik logo haram daripada logo halal. Aku Iya, sepakat. Gue itu. Tapi yang paling penting ini kan kita dari dulu bangga negara kita punya 6 agama sekarang ya. Iya. Saya yakin ini kalau jokes selama kita kan kayaknya agama makin banyak makin bagus nih di Indonesia. Karena hari libur nambah. Pegangannya Natal yang muslim pun ada berkahnya juga kan gitu kan. Dapat liburnya nasional loh gitu, nasional. Jadi agama makin banyak hari libur gitu. Nah, kalau kita bangga dengan kita mengakui 6 agama, coba kita jujur dulu. Apakah ini sudah patut dibanggakan atau belum? Kalau di dalamnya masih yang satu agama aja masih bertengkar, terus kita membanggakan apa? Itu pahit sih. Itu ya. Demikianlah acara kita hitam legam. Kita megam. Nggak ada dong. Wah, saya mau ngomong nggak jadi. Iya, udah nggak di sana lagi. Oke deh, makasih teman-teman semua. Makasih banget Om Ded. Dadah. Makasih Thank you, banget. thank you, Dadah. thank you. Dadah.